Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai perkembangan untuk seleksi P3K tahun 2022, di mana ada informasi yang sangat penting dari Kemenpan RB untuk pelaksanaan atau acuan Permenpan RB seleksi P3K ASN tahun 2022. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terkini terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah teman-teman, ini dilansir jvn.com hari ini ya, Minggu 22 Mei tahun 2022. Info terbaru Fanselnas soal seleksi P3K 2022, mungkin guru honorer lulus PG akan senang. Dan juga teman-teman, guru honorer yang sudah mengabdi di atas 3 tahun ya, ini ada kabar gembira. Mari kita simak saja beritanya. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas calon aparatur sipil negara CASN terus menggodok regulasi untuk pengadaan P3K tahun 2022 ini. Regulasi tersebut berupa peraturan Menpan RB. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya, tentang pengadaan P3K tahun 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengungkapkan, proses pembahasan masih terus berjalan dipimpin oleh Kemenpan RB. Nah, jadi yang menanyakan teman-teman, kapan nih Permenpan RB-nya terbit? Nah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen mengungkapkan sampai hari ini masih proses pembahasan, karena nantinya mudah-mudahan tidak akan ada lagi masalah lagi ya untuk guru-guru honorer. Jadi sangat panjang ya. Namun terkait substansinya, Fanselnas berupaya semaksimal mungkin memenuhi kesepakatan bersama Komisi 10 DPR RI. Prinsipnya, Fanselnas tetap berpijak pada hasil kesepakatan dalam rapat panja formasi GTK P3K tahun 2022 bersama Komisi 10 DPR RI untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, untuk guru dan tenaga kependidikan. Nah, mudah-mudahan saja pernyataan dari Pak Suharmen ini ada kabar gembira ya untuk tenaga kependidikan. Semoga ada formasinya. Dia menegaskan yang sudah dibahas dan disepakati Komisi 10 menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Permenpan RB P3K tahun 2022. Beberapa poin pembahasan tersebut diantaranya mengenai usulan formasi P3K, status guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi, siapa saja peserta seleksi P3K 2022, metode seleksinya seperti apa, dan juga mekanisme seleksi bagaimana. Diketahui pemerintah memastikan tahun ini akan menggelar seleksi P3K guru maupun non-guru. Nah, jadi ada 4 poin atau 4 pembahasan yang sangat penting, dimana yang pertama itu adalah formasi ya teman-teman nih, formasi P3K. Yang kedua, status guru honorer yang lulus PG. Nah, yang ketiga adalah peserta seleksinya seperti apa, dan yang selanjutnya adalah metode seleksinya seperti apa dan mekanisme seleksinya bagaimana. Ini ya poin penting ataupun juga pembahasan substansi ya pada rapat bersama Fanselnas kemarin. Nah, khusus untuk formasi P3K guru, sesuai data Kemendikbudristek tersedia 970.410 formasi. Jika dijumlahkan dengan formasi penyuluh, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya, maka formasi P3K 2022 lebih dari 1 juta. Nah, teman-teman ya, bayangkan lebih dari 1 juta. Deputi SDM Aparatur Alex Denny menambahkan, nah ini info terbaru ya dari Pak Alex Denny sebagai Deputi SDM Aparatur di Kemenpan RB bersama Kemendikbudristek memastikan pengadaan P3K 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer. Nah, perlu digarisbawahi ya teman-teman, lebih mengakomodasi tenaga honorer. Karena itu seleksi P3K tahun 2022 menggunakan metode observasi dan background check. Artinya rekrutmen P3K guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar baru. Seperti yang telah kami jelaskan di video-video kami sebelumnya, ada 4 kategori ya honorer di sana. Bagi guru honorer yang masa kerja di atas 3 tahun. Nah, ini ya yang belum lulus PG, belum sempat ikut seleksi P3K tahun 2021 kemarin, itu akan diberi kekhususan. Nah, ini perlu digarisbawahi juga ya teman-teman, karena banyak sekali yang usianya sudah 30. Nah, itu bahkan ada yang masa kerjanya sampai sudah 15 tahun, bahkan 20 tahun, tapi dia tidak mendapatkan afirmasi karena usianya kurang dari 35 tahun. Nah, di tahun 2022 ini ada khusus afirmasi ataupun
penggolongan untuk honorer yang masa kerjanya di atas 3 tahun, dan itu akan diberi kekhususan. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pelamar kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar sama sekali. Nah itu ya teman-teman, dimana prinsipnya proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer yang termasuk K2 itu akan dibedakan. Dia menambahkan pengadaan K3K 2022 juga memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi K3K. Untuk mekanisme baru rekrutmen K3K guru yang direncanakan Panselnas dilaksanakan tahun ini akan dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Usulan ini harus berdasarkan dari rekomendasi Kemendikbudristek. Selain itu, Alex Denny harus memprioritaskan guru yang lulus PG tetapi tidak mendapatkan formasi di tahun 2021 kemarin. Kemudian lanjutnya dari usulan Pemda itu, Kemenpan RB akan menetapkan kebutuhan formasi. Nah, di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui oleh Kementerian Keuangan. Tapi jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya, tetapi Kemendikbudristek butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disiapkan terangnya. Setelah proses penetapan formasi selesai, masuk ke tahap seleksi. Dalam proses ini, kata Alex Denny, akan dibedakan antara guru honorer yang sudah mengabdi lama dengan pelamar baru, seperti yang dijelaskan tadi ya teman-teman. Itu juga akan melalui proses verifikasi data ya, yang nantinya akan satu data di Dapodik terutama. Denny mencontohkan ya, seorang guru honorer K2 mengikuti seleksi P3K 2021 dan lulus PG, tetapi tidak mendapatkan formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya pada seleksi kompetensi tahap 2, maka akan mendapatkan prioritas. Itu yang pertama, prioritas yang pertama ya. Nah, oleh Pemda akan mengalokasikan formasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar yang bersangkutan bisa melamar. Nah ini ya teman-teman, jadi khusus untuk guru honorer yang lulus PG itu benar-benar akan dimaksimalkan sekolah induknya ketika sekolah induknya masih ada guru yang kosong ataupun beban mata pelajaran itu masih kosong. Namun jika tidak, itu akan dioptimalisasi keluar wilayah mereka mengabdi. Nah ini hal lain, tambah Alex Denny, para guru honorer yang sudah punya pengalaman kerja di atas 3 tahun sebisa mungkin tidak ditempatkan di luar wilayah mereka mengabdi. Nah ini pengkhususan untuk guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Jadi mungkin saja mereka jika di sekolah induknya sudah penuh akan ditempatkan di kabupaten yang sama atau tidak akan keluar kabupaten maupun juga provinsi. Sebaliknya, pelamar baru yang akan ditempatkan di wilayah yang belum ada guru honorernya. Nah, jadi untuk fresh graduate atau pelamar baru itu akan ditempatkan di beberapa wilayah yang belum ada guru honornya. Mungkin saja di wilayah 3T itu bisa saja ya. Nah, itu beritanya ya, mungkin terbaru ini ya, langsung dari Panselnas dalam hal ini tadi Pak Alex Denny dan juga dari BKN Pak Suharmen ya. Semoga saja semakin terang benderang dan Permenpan RB-nya cepat keluar. Ini yang ditunggu-tunggu para guru honorer. Jadi ada poin penting ya, kesimpulannya tadi, formasi P3K itu harus dulu ya, status guru honorer yang lulus PG tanpa formasi itu prioritas kedua. Yang ketiga itu adalah peserta seleksinya, metode seleksinya, sehingga mekanisme seleksinya itu akan seperti apa, ini yang menjadi bahasan penting di Panselnas. Dan mudah-mudahan saja tidak cepat atau tidak lama lagi Permenpan RB itu cepat keluar ya. Mudah-mudahan, kita berdoa saja khusus untuk teman-teman yang belum lulus di tahap 1 dan juga tahap 2 kemarin, tetap optimis dan selalu berdoa tentunya. Nah, mungkin itu cukup sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.